Update dunia kripto 19 Desember 2021. Nah, jadi seperti biasa ya, kita rekap dulu analisa kita yang kemarin. Jadi ini dari sini tanda panahnya ya, itu masih saya belum hapus. Nah, kalau kita lihat memang sesuai ya, jadi naik dulu, terus turun lagi, terus naik lagi, turun sedikit. Nah, ini langsung rally hari ini gitu. Tapi memang nggak sampai ini kemarin kan saya bilang worst case ya. Jadi skenario terburuk 44 ini sejauh kemarin itu analisanya. Cuma kalau kita lihat sekarang itu support yang ini pun sudah cukup kuat sepertinya ya. 46300 ini nah dari kemarin itu cuman menyentuh sebentar terus langsung mantul lagi. Kemarin pun sudah berapa kali coba tembus resisten ya, 47.000, tapi kok susah. Nah, hari ini baru jebol langsung tiba-tiba pagi-pagi. Oke, ini kita delete dulu supaya nggak pusing. Nah, ini yang kemarin ya masih ada reversal falling wedge-nya. Jadi memang waktu di dekat sini ya kena reject. Sebenarnya kalau kita lihat teknikal seperti itu, tapi tadi saya sebenarnya dapat alert apa namanya bahwa miners itu jualan gitu. Ya mungkin mereka melihat teknikal atau memang melihat ya harganya sudah cukup oke gitu kan ya. Sudah 48.000 ya udah kita jual dulu deh, cari aman sedikit gitu ya. Mungkin ini nanti bounce lagi atau bagaimana kita lihat lagi ya ke depan apa namanya sesuaikan dengan analisa kita hari ini. Kalau dominasi kayaknya ini coba kita lihat. Nah, kemarin itu saya bilang lebih kepada kenaikan ya. Tapi memang ini turun dulu walaupun akhirnya juga naik. Tapi naiknya ini mungkin sama posisi dengan yang kemarin. Jadi memang ini nggak valid yang kemarin itu. Karena ini kan kita ngelihatnya bearish kemarin itu ya. Tapi tiba-tiba hari ini di pump. Ya, jadi memang kurang tepat ya kalau untuk yang BTCD. Walaupun akhirnya memang naik. Tapi ya kalau dibandingkan dengan yang kemarin masih sama aja. Nah, coba kita lihat hari ini untuk berita, walaupun kalau berita sih nggak begitu banyak kalau di weekend ya. Nah, ini pembahasan Polkadot, karena para chain-nya sudah live gitu. Jadi bagus banget untuk holder dot ya. Ini yang kemarin juga MicroStrategy, yang ini masih sama. Web3 ada pembahasannya. Market wrap ini kemarin oke, kita coba lihat ya. Ini yang kemarin, tapi dia masih bilang bearish, altcoin outperform, ini kita skip aja deh. Jadi memang kurang apa namanya, kurang banyak pembahasan kalau weekend. Nah, kalau ini kita lihat ada yang menarik. Ini ada yang bilang bahwa apa 100K yang biasanya menjadi apa namanya prediksi orang-orang untuk BTC itu apa namanya di delay dulu untuk prediksinya. Nah, kita lihat ya kira-kira kenapa. Jadi dia bilang 100.000 BTC itu mungkin nggak terjadi katanya. Analis apa berharap bahwa ini bilangnya 2021 ya, karena kita kan tinggal beberapa hari lagi, tinggal 2 minggu paling ya. Jadi, tapi analis ini masih berharap gitu bahwa BTC bisa mengakhiri tahun ini di atas 50.000. Nah, kita harapnya begitu juga ya. Baru 2022 itu all time high. Nah, ini orang sekarang masih apa namanya berharap dengan Santa Rally gitu. Santa Claus Rally ini orang suka bilang kan kalau di akhir tahun itu banyak yang memang apa kalau di dunia saham itu mengalami kenaikan gitu ya. Nanti di akhir tahun juga masih tapi perlahan turun. Jadi memang kayaknya Santa Claus kasih hadiah gitu. Nah, tapi kita nggak tahu kalau dilihat sejauh ini tadi itu support kuat ya, kemungkinan bisa gitu. Nah, ini dari segi teknikal pun ada yang bahas juga paling mentok kan di 44.800-an. Nah, kayak kita bilang kemarin ya, 44 itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya udah bisa ini dulu gitu, mantul duluan gitu ya. Ini pun dia lihat dari weekly ya. Jadi kalau misalnya mantul duluan ya mungkin bisa lebih bagus lagi bisa tembus di 50.000 ini. Jadi memang kebanyakan trader masih optimis sih kalau saya lihat ya.
karena masih konsolidasi ya di sini. Nah, dia bilang BTC is still consolidating inside these two key bull market EMAs. Nah, jadi sama kayak Mei 2021 ya. Di sini juga selama masih di sini orang masih menganggap bullish gitu. Kalau dari analis ini ya. 44.000 ini kemungkinan bottom. Nah, ya sesuai dengan saya bicarakan kemarin ya. Nah, sebenarnya saya juga memang berharap begitu. Jadi seperti ini. Nah, kayak kemarin itu turun dulu ke 44.000, kita bisa beli banyak gitu kan. Baru hajar naik gitu. Nah, saya harapkan saya itu seperti itu sebenarnya, tapi ya market kita nggak bisa prediksi toh. Jadi ya udah ikutin aja arah market seperti apa. Bisa nggak masih turun ke 44.000? Sangat bisa, tapi kita harus lihat dulu ada trigger-trigger bearish tertentu nggak. Kalau nggak ada, ya mungkin kemungkinan kecil gitu loh. Swings in sentiment don't change the underlying strength. Oke, nah ini juga masih positif. Ini membandingkan cycle halving gitu ya. Halving ini kan 4 tahun sekali. Jadi masih berada di jalur yang benar katanya. Jadi masih walaupun sentimen di 2 minggu ini cukup parah gitu ya, tapi semuanya masih sesuai harapan gitu. Nah, kalau kita bandingkan, nah ini pas banget ini ada chart ya dari BTC. Ini baru saya lihat juga nih. Ternyata kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu masih plus 100% loh. Cuma kita aja kayaknya, waduh, kok udah pada takut semua, sudah ya karena kebanyakan tradernya ini trader jangka pendek. Jadi misalnya kita sekarang beli 47.500, ya pasti ketar-ketir dong. Apalagi kita beli yang tadi 48.000 di pucuk. Padahal kalau kita tarik misalnya 1 tahun ke depan, ya mungkin beda gitu ya. Nggak ada yang tahu tentunya apakah bakal turun atau naik, ya kita nggak tahu ya. Karena sentimen di jangka pendek itu ya selalu begini. Saham pun biasanya begini. Nah, kalau kripto kita udah tahu, wah volatilitasnya gitu ya, gila sekali. Jadi ya ini kadang bermanfaat juga untuk kita melihat jangka panjang gitu. Makanya kalau kita lihat whales atau long term holders ya, kebanyakan mereka misalnya kira-kira harganya udah cukup gitu untuk mereka anggap itu low, mereka beli. Wah, jeblok lagi, ya udah tunggu dulu. Misalnya wait and see sampai ada reversal sedikit, beli lagi. Nah, gitu. Jadi nggak langsung mungkin langsung all in, tapi ya mereka kan banyak source of income gitu ya. Kalau kita kan kita budgetin lah kira-kira jangan all in. Oh, ini sudah agak cukup bottom, oke, kita masukin sekian gitu. Nanti wah ternyata turun lagi, ya udah sabar lihat lagi ada reversal lagi nggak. Kalau nggak ada belum, ya udah kita tunggu bottom. Misalnya 44.000 nih, oh ya udah kalau mau tunggu. Cuma kalau kita tunggu terus tiba-tiba dia naik kayak ini 48.000, 50.000, 52.000 nanti ya kapan nunggu 44.000-nya nggak beli-beli gitu kan ya. Jadi memang makanya dari kemarin-kemarin pun saya sudah bilang coba cicil dulu. Tadi pagi pun di channel VIP saya juga ada info, saya juga ada post di Telegram yang umum juga ya. Memang cicil aja dulu. Ini bukan termurah gitu ya. Kemarin ada 45.000 kok nggak beli. Ya siapa yang tahu market gitu kan ya. Karena kita masih pandangannya kemarin itu kan yang 44.000 itu tadi. Kalau misalnya ini pun masuk ke 44.000, apakah itu pasti bottom? Belum tentu toh. Bisa jadi 42.000 ya bisa. Semua kan bisa terjadi di market. Nah, cuma paling nggak kita udah bersiap gitu. Nah, kayak inilah kayak si Babang Michael ini Michael Saylor. Ya kan begitu juga. Beli ada duit sedikit beli, malah terbitkan surat hutang untuk beli BTC, apalagi kalau BTC lagi turun harganya. Nah, sampai dia dia punya average ya, rata-rata harga itu kan kalau nggak salah terakhir itu 29 ribuan. Berarti sebenarnya dulu itu lebih kecil, tapi dia berani average up. Karena kan ini kan udah naik kayak 100% gitu ya. Bakal ke 20.000 lagi nggak? Kayaknya sangat susah ya ke 20.000 lagi. Itu pun sedikit sekali analis yang berani bilang bisa sampai ke titik itu gitu loh. Nah, jadi dia berani average up ya. Itu investor kawakan lah, mungkin berbeda ya. Nah, cuma yang dari kita ini aja, dipantau aja. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat Fear and Greed itu naik
otomatis ya pasti ya 5 poin ke level fear. Nah, terus secara on-chain itu masih bearish, ada satu bullish concentration, tapi bearish, ini netral, ini mulai bullish. Oke, kita sekarang lihat dari open interest mengalami kenaikan ya pastinya. Tadi waktu naik itu berarti ya pasti orang banyak ngelong gitu. Sedangkan funding rate masih juga ada kenaikan. Nah, ini biasanya waktu yang cocok memang. Makanya tadi saya juga info ke VIP itu beli. Cuma tadi ya, sebelum naik sampai 47.000 itu, kayaknya saya jam 10-an tadi saya kirim alert ke mereka gitu ya. Tapi bagi yang telat, ya nanti kita coba lihat kira-kira koreksi sampai mana. Dan pun kalau mau cicil ya nggak masalah lah, asal jangan all in aja. Nah, kalau dari akumulasi nggak begitu kelihatan perubahan, kita coba lihat per jam ya, seperti biasa. Kalau per jamnya itu, oh ya otomatis naik ya. Mengikuti harganya naik. Berarti ini sejauh ini positif semua kan ya. Dari berita yang tadi bilang, walaupun nggak sampai 100.000, tapi bisa 50.000 lebih paling nggak gitu ya, karena masih di range EMA-nya. Terus dari sini memang negatif, crypto fear and greed ini positif gitu ya, bullish. Nah, ini juga agak naik untuk LTHS OPR, ini berarti inflows. Nah, ya, ini memang pasti ada jual. Makanya ini kita lagi retrace ya, lagi koreksi. Ya, tapi wajar lah. Namanya sudah cukup tinggi, mereka nunggu dari kemarin-kemarin mungkin ketar-ketir, ya udahlah jual dulu ya, wajar ya. Nah, kalau kita lihat exchange reserve-nya itu terus turun karena mungkin sudah banyak yang beli ya. Nah, ini juga ya, flat tapi lebih cenderung ke turun gitu ya. Jadi sejauh ini bagus lah. Kalau kita lihat positif sih ya. Cuman yang ini tadi sentimen secara on-chain aja. Oke, sekarang kita lihat dari technical-nya. Saya rasa technical pasti banyak yang bullish sih. Cuma kita lihat lagi. Yang dari preset, 1 hari masih bearish, 4 jam sudah mulai netral, 1 jam ke arah bullish, 15 menit juga bullish. Nah, jadi kelihatan sekali ya, makanya saya suka melihat beberapa time frame. Jadi pergerakannya itu kelihatan sekali. Dari 1 hari tadi masih bearish toh, karena ya 1 hari kemarin kan masih kalau dihitung 1 hari ya belum bullish sama sekali memang gitu loh. Karena naiknya baru berapa jam pagi ini gitu kan. Nah, tapi dari 4 jam sudah mulai netral. Nah, ini kelihatan. Nah, kalau saya lebih ke arah semuanya ini lebih ke bullish ya. Nah, karena ini retrace, ini koreksi ya pertama karena memang resisten. Kalau kita lihat secara teknikal ya, terlepas dari miners jualan atau apa, tapi sepertinya menurut saya nggak mungkin terlalu jauh sih koreksinya. Untuk hari ini paling nggak ya. Kecuali memang ada FUD apa gitu. Karena saya lihat sejauh ini kalau kripto itu kalau nggak begitu ada FUD sebenarnya orang itu lebih positif gitu. Trader-tradernya gitu ya. Nah, yang TP ini ya itu miners bukan trader sebenarnya. Cuman jangan sampai aja long kena liquid. Nah, kalau long kena liquid itu bisa bisa efek domino. Nah, itu yang agak perlu kita lihat gitu ya. Ini pun saya baru ambil satu posisi gitu untuk waktu koreksi ini. Saya ngambil ya pastinya long gitu ya sejauh ini. Cuma saya kasih range di channel VIP saya ada info. Jadi misalnya kalau kita lihat ya terburuknya mungkin dia mengejar Bollinger Tengah. Nah, begini. Terus naik lagi, berusaha menembus resisten ini. Kemungkinan seperti itu. Kalaupun dia nggak sampai sini, berarti dia langsung naik lagi ya. Karena sejauh ini kan netral yang 4 jam punya. Ini kan 1 jam. Oh ya, sorry. Coba kita lihat yang 4 jam. Mungkin lebih jelas. Oke, kita ulang ya untuk ininya. Nah, ini
ini lebih inilah, kalau 1 jam itu terlalu kecil. Nah, kalau 4 jam ini udah kelihatan nih, ini Bollinger Tengah, ini sudah disupport gitu kan ya. Kalau dia sudah sampai support di sini, itu ya agak wanti-wanti lagi, karena itu kembali lagi ke kemarin lagi. Jadi menurut saya koreksi paling jauh di sini doang. Nah, terus masuk lagi ke sana. Sebenarnya, nah gini. Kalau misalnya dia tembus, ya mungkin jangan sampai di support sini deh. Kalau misalnya dia pecah 47 lagi, ya kita kembali lagi dengan apa namanya pola yang kemarin lagi gitu ya. Nah, apalagi kalau dia tembus yang falling wedge ini lagi, itu berarti kita ya sideways di yang kemarin lagi. Ada nggak kemungkinan ke 44.000? Ya kalau misalnya sampai ke sana, ya balik lagi, mungkin bisa lagi gitu kan ya. Cuma kalau saya sekarang melihat apa indikator dan juga berita segala macamnya, saya masih bullish untuk hari ini gitu ya. Paling retrace sampai ke sini. Nah, jangan aja sampai yang tadi itu long liquid atau long squeeze gitu ya, banyak gitu. Wah, itu efek domino, nah bisa ke bawah lagi. Cuma sejauh ini seperti ini ya. Kalau dominasi, kita coba cek. Dominasi ini sebenarnya sekarang nggak begitu terlalu pengaruh ya, karena sudah cukup lama sideways di 40-an ini, di 40, 41 ini loh. Di sini terus loh, ini udah dari kapan ya? Coba kita dari sini. Tanggal 16 Desember gitu ya. Dari 16 Desember ini 40, 41, 40, 41 di sini doang. Walaupun apa namanya, saya sempat berapa kali sih ambil posisi di sini juga untuk futures lumayan, walaupun terbatas ya leverage-nya. Tapi kita ya main aman aja lah, nggak usah leverage gede-gede. Nah, kalau lihat dari sini apa namanya, kecenderungannya kan apa pastinya tadi itu di pump ya, karena memang ikut BTC nge-pump juga. Nah, ini mulai koreksi karena mengikuti juga begitu ya. Nah, saya melihat bahwa kalau misalnya nanti BTC ini pergerakannya harusnya nggak ada yang terlalu signifikan. Jadi apa karena sudah di pump ini ya. Jadi kecuali memang yang tadi saya bilang ada long liquid, long squeeze yang cukup banyak ya, kemungkinan dia bisa naik tinggi. Cuman karena ini sudah berada di Bollinger, di bawah Bollinger Tengah juga ya, ini kita bisa bilang secara nggak langsung di reject di sini. Jadi saya melihat ini bakal ada penurunan. Jadi penurunan naik sedikit paling ya, penurunan lagi. Nah, mungkin begitu untuk dominasi BTC. Jadi masih bagus ya untuk altcoin. Bagi teman-teman juga yang sudah sempat serok, ya selamat deh. Pokoknya udah sejauh ini kita kan masih kelihatan bullish ya. Jadi ya enjoy aja. Apa namanya? Perlu TP atau apa enggak? Nah itu saya kembalikan ke teman-teman ya. Apa namanya strateginya seperti apa? Cuman kalau saya pribadi saya staking gitu. Jadi saya udah ambil posisi spot apa namanya altcoin gitu ya. Dan saya memang rencana dari awal mau staking gitu. Karena saya berpandangan yang itu tadi, misalnya kita lihat dalam 1 tahun ya, itu memang kalau 20 BTC ke 20.000 pun sudah agak susah gitu. Misalnya ETH ke 1.000 lebih itu kan kayaknya kita nggak nyampe gitu ya. Kapan gitu bisa ke 1.000 lebih lagi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita dapat harga misalnya sudah bagus tadi gitu ya, terus kita staking, itu kan kita untungnya sudah berkali-kali lipat. Kita sudah namanya passive income gitu loh. Bisa nggak nanti lebih turun kalau misalnya apa keadaan bearish atau apa namanya eh, ada FAT apa gitu ya, ya bisa jadi gitu. Tapi kan kita makanya udah nyicil, udah perhitungkan itu kira-kira ini sudah cukup bagus belum. Nah itu makanya saya bilang saya kembalikan ke teman-teman. Ada yang memang udahlah main jangka pendek aja, saya nggak mau pusing deh. Ada yang memang mau melihat oh jangka panjangnya seperti apa. Jangka panjang pun harus hati-hati ya, karena saya pun sebenarnya trader jangka pendek. Tapi kalau misalnya ada memang apa namanya ke sorry ini convert kemungkinan bahwa
ini apa namanya nanti bakal naik gitu. Nah, bayangin aja tadi misalnya nih kita ambil contoh ya. Kalau yang paling gampang itu cake deh, orang udah pada tahu semua staking gitu ya. Sekarang berapa? 70%-an kali kalau di sana. Kita anggap aja 100% biar lebih gampang gitu ya. Hitungnya. Kita misalnya beli cake di sekarang harganya berapa ya? Atau pakai BTC aja lah, tapi dapat 100% per tahun gitu ya, biar lebih gampang. Nah, misalnya ini 47.500, kita ambil tadi di 46.500 misalnya. Berarti kita udah untung 1.000 gitu kan ya. Kita beli 1 BTC, berarti tahun depan kita dapat jadi 2 BTC gitu kan, karena 100% reward-nya. Nah, sedangkan di pertengahan tahun atau apa, dia ini bisa jadi 44 misalnya gitu ya. Yang tadi 44 itu tetap, wah, terjadi gitu. Nah, kita kan nggak jual waktu 44 itu. Nah, kalau kita lihat jangka panjang ya, berarti memang kita mau, oke, tahun depan saya lebih banyak dapat BTC-nya. Itu, jadi orientasinya itu beda. Nah, itu teman-teman harus perhatikan juga gitu ya. Bagi yang investor atau trader, nah itu memang beda strateginya dan pemikirannya beda. Kalau misalnya memang mau jangka pendek, ya harus perhatikan. Kayak saya setiap hari update ini ya harus diperhatikan. Oke, saya harus ambil posisi di sini. Oke, waktu dia agak sedikit misalnya kelihatan di resisten nggak begitu kuat, oke saya TP dulu. Mungkin dia turun lagi, saya ambil lagi. Agak lebih ribet, lebih beresiko. Tapi ya itu pilihan gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya memang jago gitu menganalisa, ya why not gitu. Nah, jadi saya kembalikan ke teman-teman ya. Karena staking itu juga bukan tanpa resiko gitu. Nanti setahun depan jadinya 40.000 kita nggak tahu. Walaupun kemungkinan kecil lah, karena kita seharusnya optimis gitu ya dengan dunia kripto ini secara general gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Stay safe di market tetap. Kalau misalnya memang hari ini kan sebenarnya Minggu ya, walaupun memang ada sedikit semangat gitu ya, karena pagi-pagi sudah udah di pump, asik banget. Nah, ya bisa habiskan waktu dengan keluarga aja, santai aja. Apalagi kalau sudah kemarin serok-serok, ya udahlah. Toh ini masih kelihatannya masih bullish gitu. Nah, mungkin besok Senin kita lihat lagi, karena biasanya market open itu sudah agak beda tuh. Walaupun untuk trigger bearish sejauh ini belum ketemu gitu ya. Untuk FAD, option expired, semua kan sudah. The Fed selesai gitu ya. Paling Omicron. Omicron ini ya saya tambahkan sedikit. Kalau saya baca-baca, Omicron ini kemungkinan kan penyebarannya sangat cepat ya. Kalau di Amerika, kita kan lihatnya pasar Amerika. Amerika di tahun atau di Januari itu peningkatannya pasti signifikan. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah masih 3%-an gitu ya. Nah, kalau menurut saya nanti di Januari itu sudah sangat tinggi karena ini ada liburan segala macam ya. Omikron, cuman memang belum ada case bahwa yang kena Omikron ini meninggal, setahu saya ya lo ya. Kalau ada misalnya kalian dengar, tolong tulis di komentar ya. Setahu saya belum ada. Nah, jadi kalau amit-amit misalnya ada memang satu kasus dan meninggal atau meningkat parah segala macam, nah itu kita bisa koreksi lebih dalam lagi juga. Nah, itu yang mungkin trigger bearish yang menurut saya yang masih di ambang pintu nih, deket banget ya. Nah, cuman selama kita belum ada mendengar itu, harusnya sejauh ini sih belum. Nanti saya cek lagi, karena ini juga sudah mendekati akhir tahunnya, jadi kayaknya belum terlalu banyak perkembangan lagi gitu. Cuman kalau namanya corona kan ya selalu lebih inilah diupdate terus oleh media. Jadi mungkin segitu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat hari ini, dan juga kalau suka dengan channel kita bisa like, subscribe, dan juga komen tentunya ya. Share ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.